Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Para hadirin, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tak ada sebuah kata yang pantas diucapkan di awal perjumpaan kita melainkan rasa syukur kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk bisa bersua berkumpul pada malam hari ini di sebuah taman di antara taman-taman surga. Semoga ini sebuah pertanda baik bahwasanya Allah menginginkan kebaikan dari kita. Karena kalau seandainya kita tanya kepada orang lain di luar sana, yang namanya pengajian, yang namanya menuntut ilmu itu baik atau bukan? Baik. Insya Allah 80% atau 90% mungkin mereka akan menjawab baik. Akan tetapi kenapa yang hadir pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini ya, tidak banyak? Karena itu yang beda adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada hamba yang Allah kehendaki. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innallaha a'tad dunya liman yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada mereka yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Oleh karenanya kalau kita lihat sekarang orang-orang non-muslim, orang-orang kafir di luar sana, ada yang kaya raya, ada yang kita lihat mungkin seakan-akan hidup mereka itu bahagia, ya, nikmat. Karena dunia Allah berikan kepada hamba-hamba, kepada manusia yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Allah kasih semua. Akan tetapi kata Nabi SAW, wala yu'ti al-akhirah wala yu'ti ad-din, dan Allah tidaklah memberikan agama Islam ini illa liman yuhib, kecuali bagi mereka yang Allah cintai. Artinya ini merupakan sebuah kabar gembira bahwasanya sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya, hidayah Islam, hidayah iman. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, suri tauladan terbaik, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Semoga salawat dan salam terus tercurahkan kepada beliau, baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga semua dari kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Kalau kita baca Al-Qur'an itu, bahkan orang kafir pun tahu, orang kafir yang masih murni, yang mereka itu memang benar-benar
ya, fitrah begitu. Mereka tahu kalau ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqulanallah. Mereka orang-orang kafir kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya saja kalau seandainya di depan saya ini ada meja. Gak mungkin dong meja ini tiba-tiba celing begitu ada di depan saya. Pasti ada tukang kayu yang membuat meja ini. Begitu halnya dengan alam semesta ini. Ada manusia, ada pepohonan, ada hewan, ada laut, ada gunung. Semua alam semesta ini, matahari, bulan, bintang, pasti ada yang menciptakan. Gak mungkin ya kemudian muncul begitu saja. Oleh karenanya orang-orang ateis, mereka yang menganggap bahwasanya tidak ada Tuhan, ya, syubhat mereka sangatlah lemah. Dan di antara kesempurnaan Islam adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada para manusia adalah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk segala alamin. Alamin itu tidak cuma sekedar manusia, tapi semua makhluk. Untuk hewan, untuk jin, untuk manusia, untuk alam semesta. Ya. Oleh karenanya sudah sewajibnya bagi kita itu untuk meneladani, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dan aku itu diutus di atas muka bumi ini, ya, juga di antara visi dan misinya adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, kita tahu bagaimana dahulu zaman jahiliyah ketika ya, momen-momen sebelum datangnya Nabi Muhammad, Masya Allah, ya, begitu banyak ritual-ritual yang sesat. Bahkan dahulu ya, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Itu bayi perempuan. Jadi dahulu itu ketika zaman jahiliyah, ketika ada perempuan yang ingin melahirkan, sudah dibawa di sebelah kuburan. Sebelah apa istilahnya itu? Lubang gitu ya. Tanah yang galian begitu. Kalau seandainya anak yang lahir ini laki-laki, karena zaman dahulu itu nggak ada USG, Pak. Ya, jadi nggak tahu ya laki-laki atau perempuan. Jadi dibawa ke sebelah gorong-gorong begitu. Sebuah galian. Kalau seandainya yang keluar itu laki-laki, bayi laki-laki, selamat dia. Itu bakal di apa namanya, diopeni begitu. Tapi kalau seandainya yang keluar yang lahir ini bayi perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Karena dosa apa bayi perempuan itu dibunuh? Ya, mereka akan ditanya nanti. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa mereka tuh dibunuh? Ini bayi enggak pernah ada dosa, cuman karena kelamin perempuan langsung dibunuh. Dan banyak. Begitu gelap masa-masa jahiliyah. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia adalah bersikap lemah lembut. Ini yang ingin saya jadikan titik pembahasan pada malam hari ini insyaallah taala. Ya, arifku. Kalau di dalam bahasa Arab itu arifku, ya, lemah lembut. Lemah lembut. Kalau kita pernah membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada ya, ketika Fathu Makkah, ketika pembebasan ya, kota Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memasuki kota Makkah dengan pasukannya, yang kemudian akhirnya
Penduduk Makkah ketika itu sudah tidak bisa berkutik. Abu Sufyan ketika itu pemimpin Quraisy pun masuk Islam karena takut melihat jumlahnya kaum muslimin. Ketika memasuki bisa menguasai Makkah, apakah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas dendam apa yang dahulu mereka orang-orang Quraisy perlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari siksaan, cacian? Bisa kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghukum mereka, membalas dendam, darah dibalas darah misalnya, bisa saja. Tapi inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Ya. Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kau wahai Muhammad mempunyai sifat lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam keras, kasar, niscaya sahabat-sahabatmu itu akan pergi meninggalkan dirimu. Karena apa? Karena sifat kasar, sifat keras, tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Oleh karenanya ketika Fathu Makkah, mereka orang-orang penduduk Makkah dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka yang tadinya dulu menyiksa apa segala macam, memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kau adalah anak keponakan dari keluarga kami. Kau adalah orang yang terpandang. Kau adalah Al-Amin, orang yang terpuji, orang yang dipercaya. Segala macam pujian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, kira-kira apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Mereka pun mengatakan, kalau seandainya kau ingin membunuh kami, kau pasti bisa. Tapi kami tahu kau adalah orang yang lemah lembut, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idhabu fa antumut tulaqa. Sudah, pergi sana, kalian bebas. Bayangkan, segitu banyaknya penduduk Makkah, nggak ada yang ditawan, kecuali mereka yang melawan memang. Akhirnya mereka pun nggak pergi, nggak kemudian meninggalkan Makkah. Karena kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau pun yang begitu indah, akhirnya mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Islam. Dan ada sebuah kisah yang menarik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ketika itu membawa bapak beliau. Siapa bapaknya Abu Bakar? Bakar? Bukan. Abu Bakar itu kunyah julukan Abu Bakar itu memiliki seorang bapak, beliau bernama Abu Quhafah. Bapak beliau sudah tua renta ketika terjadinya Fathu Makkah. Kemudian dibawa itu, bapaknya sama Abu Bakar As-Siddiq dibawa menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tua renta, rambutnya putih, jenggotnya putih, sudah benar-benar tua. Lihat apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, halla tarakta syaikha fil bait. Kenapa enggak kau tinggalkan ayahmu ini di rumah saja? Hatta aku naatihi fi. Aku aja nanti yang akan mendatangi bapakmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu, Masya Allah, lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun letakkan tangan beliau di dadanya Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar. Kemudian beliau pun mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Wahai Abu Quhafah, apakah kau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Bapaknya Abu Bakar ini karena melihat begitu baik akhlak yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beliau masuk Islam. Masya Allah. Begitu banyak kalau kita bahas sifat lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin berjam-jam nggak akan habis.
Tapi setidaknya kita belajar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan sahabat-sahabatnya, memperlakukan orang-orang ya non Muslim. Bahkan pernah ketika itu datang Yahudi menuju kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Aisyah. Kemudian Yahudi tadi pun mengatakan, Assalamualaikum. Apa artinya assam? Assam itu kata ulama al-maut. Ya, kehancuran bagimu, kebinasaan bagimu, kematian bagimu, begitu. Maka Nabi SAW pun menjawab, wa'alaikum. Aisyah yang sebelahnya Nabi ini yang mendengar langsung gak terima. Aisyah pun menjawab kepada Yahudi tadi, wa'alaikum assam, wa'alaikum ghadabullah wa la'natullah. Ditambahin, kebinasaan juga bagi kalian, laknat Allah bagi kalian, kemurkaan Allah bagi kalian. Sebentar, kalau kita tanya hukumnya, ya, mendoakan keburukan, mendoakan laknat kepada Yahudi, Nasrani boleh apa enggak? Boleh. Tapi lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu langsung menasihati Aisyah, mahlan ya Aisyah. Sebentar Aisyah, sabar, sabar Aisyah, ya, sabar. Jangan kau jadi seorang yang kasar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mengucapkan perkataan yang keji, yang kotor. Aisyah belum terima, masih belum tenang Aisyah. Wahai Rasul, ala tasma'u ma yaqulun? Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan kepadamu? Aisyah aja yang enggak, ya. Mereka Yahudi itu memberikan doa kepada siapa? Kepada Rasul, ya, bukan kepada Aisyah. Aisyah yang enggak didoakan saja, ya, masih berapi-api, masih marah. Kata Aisyah tadi, apakah kau enggak mendengar wahai Rasul? Kau itu didoakan kejelekan loh, didoakan keburukan loh. Tapi lihat bagaimana sikap lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tenang. Ya, bukankah kau juga mendengar apa jawabanku kepada mereka? Wa'alaikum. Artinya, boleh nggak kita menjawab salamnya orang non Muslim? Boleh. Tapi lafadznya bagaimana? Wa'alaikum. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada Aisyah, tenang Aisyah, sesungguhnya Allah itu mengabulkan doaku kepada mereka dan Allah tidak mengabulkan doa mereka yang mereka doakan kepadaku. Ya, gak usah marah, santai, kalem, ya, lemah lembut. Ini bayangkan kepada Yahudi, kepada musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mencontohkan kepada kita sifat lemah lembut beliau. Lantas apa sih, ya, kedudukan sifat ar-rifq, lemah lembut ini di dalam Islam? Baik, kita akan pelajari, ya. Yang pertama, di antara keutamaan lemah lembut, ya, adalah lemah lembut itu merupakan sebab mendatangkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya Allah itu rafiq. Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut, maha penyayang. Ya. Jadi di antara nama-nama Allah itu ada Ar-Rafiq. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai ar-rifqa fil amri kulli, mencintai kelemah lembutan di semua macam perkara, di semuanya. Gak ada pengecualian, semuanya. Mau dengan orang tua, anak, istri, tetangga, teman-teman, semuanya lemah lembut. Di dalam semua perkara Allah mencintai kelemah lembutan di semua perkara, ya. Karena di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rafiq, sang
lemah lembut. Zat yang maha lemah lembut. Kalau kita tahu ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengabarkan ya, kabar gembira kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah itu kan punya nama ya. Nama Allah itu maha indah. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha penyayang, maha pengasih. Dan Allah juga punya sifat Ar-Rahmah, penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah makhluk yang dinamai Ar-Rahmah, kasih sayang. Kemudian makhluk tadi sama Allah dibagi menjadi 100 bagian. Jadi kasih sayang itu sama Allah dibagi 100 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini jadi 100 bagian, 1 bagian saja. Bayangkan 1 bagian saja, cuma 1. Wa amsaka indahu tis'ata wa tis'ina. Ya, dan kemudian Allah simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala 99 bagian. Dan ini merupakan kabar gembira. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalqu." Dari 1 bagian ini yang Allah turunkan di muka bumi ini, semua makhluk Allah mereka saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain. Makanya kalau kita lihat, orang tua sayang kepada anaknya, anak sayang kepada kedua orang tua, suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangkan sebuah permisalan. Ya. Hatta yarfa'u al-farasu hafiraha. Ya. Sampai ada kuda, ya, induk kuda yang mengangkat kakinya karena apa? Takut menginjak anak kuda tersebut. Bayangkan sampai pun hewan itu juga mendapatkan dampak dari tadi 1 bagian rahmat ini. Dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti cuma 1 nih. 1 rahmat saja. Dan ini semua mendapatkan efeknya. Mau muslim, mau kafir, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya bisa. Sampai pun hewan. Ya, mendapatkan rasa rahmat ini. Bayangkan 1 saja ini ya bisa segitu besarnya ya. Apalagi 99 yang masih Allah simpan. Untuk siapa kira-kira? Untuk terkhusus untuk kaum muslimin, kaum mukminin nanti di akhirat. 99 bagian. 99 bagian, Masya Allah. Ya, makanya di antara ya, akidah ahli sunnah wal jamaah, seorang pendosa yang melakukan dosa, kemaksiatan, ya, selama itu bukan sebuah kesyirikan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka ini dikembalikan kepada Allah, tahta masyiatillah. Tergantung kemauannya Allah. In yasha yu'adzibuhu, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan hukum dia karena dosa yang ia lakukan selama kehidupan di dunia. Wa in yasha yaghfir lahu. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Terserah Allah. Ya, ingat 99 bagian Allah masih ya simpan untuk kita kaum muslimin. Khusus hewan sudah nggak ada. Non-Islam sudah nggak ada rahmat untuk mereka. 99 bagian khusus untuk kita. Bayangkan, ya begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita itu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, memang Allah itu ya zat yang sangat pedih adabnya, sangat perih siksaannya. Tapi ingat, Allah juga Ghafurur Rahim, wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Ya, rahmatnya juga maha luas. Jangan sampai kita putus asa. Ya, kebanyakan manusia itu ketika mereka ingin bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka digondeli sama syaitan. Terutama mereka ya, ada
ya, curhatan begitu ya, pelaku LGBT, mereka laki-laki ya, suka sesama jenis begitu. Ketika malam mereka melakukan kemaksiatan, ketika pagi kemudian mereka ingin bertobat, ingin sholat subuh, maka syaitan pun membisiki, untuk apa kamu itu sholat subuh? Kamu gak ingat semalam ngapain? Kotor sudah dirimu itu. Allah gak bakal ngampuni dirimu, sudah terlalu kotor sudah. Sudah ngapain kamu sholat subuh? Ya, semakin akhirnya dia semakin lama semakin terjerumus di dalam jurang kemaksiatan kepada Allah, karena dia sudah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita itu berputus asa. Karena ketika kita berputus asa dari rahmat Allah, ketika itu juga kita terjatuh di dalam dosa besar. Ya, putus asa dari rahmat Allah ini juga dosa besar. Jangan sampai kita terjatuh di dalam dosa besar tersebut. Ya. Kemudian ya, di antara ya, hikmah atau keutamaan dari lemah lembut adalah karena kita lemah lembut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan lemah lembut juga, kasih sayang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang saling menyayangi sesama lain, mereka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendoakan nih ya, doa untuk mereka para pemimpin kaum muslimin, mereka yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, entah itu pemimpin RT, pemimpin desa, kelurahan, kabupaten, sampai yang tertinggi presiden. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah berdoa di rumah Aisyah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, barang siapa di antara umatku yang engkau berikan amanah untuk ya mengemban amanah untuk orang-orang ya, untuk umatku, kemudian dia menyusahkan mereka ya, ada kewajiban gak ditunaikan, hak rakyatnya gak ditunaikan, gak diberikan, birokrasi dibuat susah, benar-benar disusahkan, kata Nabi SAW, fashquq alaih. Ya Allah, susahkanlah, jadikanlah dia itu susah. Susah apa? Di dunia dan di akhirat. Kehidupannya susah, rezekinya susah, mungkin kehidupan rumah tangganya porak-poranda, anaknya gak ada yang berbakti. Di akhirat nanti ya, mungkin di neraka disiksa karena dia ya menyusahkan rakyatnya. Dan begitu kebalikannya, beliau pun mendoakan kebaikan ya. Waman waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Dan barang siapa yang kau berikan amanah untuk mengemban kepemimpinan ya dari umatku, menjadi pemimpin di tengah-tengah umatku, kemudian dia sayang kepada umatnya, dia memiliki belas kasihan kepada umatnya, mudah ya, ngurus apa-apa mudah, hak-hak umatnya, hak-hak rakyatnya ditunaikan, maka kata Nabi SAW, farfuq bihi, maka sayangilah orang tersebut, mudahkanlah urusannya, lembutkanlah hatinya, lapangkanlah dadanya, lapangkanlah rizkinya, lapangkanlah surganya, masukkanlah ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kaidah, fahal jaza'u min jinsil amal. Al jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan itu berbanding lurus sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita lemah lembut kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kelemah lembutan juga kepada kita. Tapi kalau seandainya kita itu kasar, keras kepada istri kita misalnya, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, kaum muslimin, Allah juga akan kasar kepada kita. Allah juga akan jauh kepada kita. Semakin jauh Allah dari kita. Ya. Oleh karenanya, ingat, ar-rifq, lemah lembut ini
perintah Allah dan Rasulnya. Bukan karena kenapa kok jenengan itu lemah lembut kepada tetangga. Ya, supaya tetangga saya juga lemah lembut kepada saya. Salah ini. Ketika kita mengharapkan ya balasan dari orang lain, ini sudah salah. Bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan orang lain. Ini konsepnya bukan take and give. Bukan kalau dia baik, saya juga baik. Kalau dia kasar, saya kasar. Kalau dia memperlakukan saya buruk, saya juga akan buruk. Enggak, bukan seperti itu. Tapi apapun keadaannya, kewajiban kita berbuat baik kepada orang lain. Mau seburuk apapun keluarga kita kepada kita, mereka memutus silaturahmi dari kita misalnya. Kewajiban kita sambung silaturahmi, berbuat baik kepada mereka. Mau seburuk apapun tetangga kita berlaku kepada kita, memperlakukan kita, kewajiban kita terus berbuat baik kepada mereka. Meskipun mereka itu berbuat buruk kepada kita. Karena kita itu bukan mengharapkan kebaikan dari mereka. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau seandainya yang sudah di dalam hati kita itu pahala Allah dan Allah, insya Allah mudah. Gak gampang baper kita itu. Kadang kan ada ya, wah ini saya sudah ya, berbuat baik, sudah lembut ke tetangga saya. Tapi dia kok masih ya, buang sampah di sebelah rumah saya, parkir mobil di depan garasi saya, misalnya. Ya. Sabar. Doa kepada Allah. Jangan lupa. Allah itu yang punya hati manusia loh. Hati manusia itu diantara jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang bisa menghalangi. Ya. Oleh karenanya, jangan lupa. Minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk tetanggaku. Untuk kerabatku. Untuk orang-orang terdekatku misalnya. Doakan kebaikan. Kemudian di antara ya, keutamaan sifat lemah lembut adalah lemah lembut ya, merupakan perhiasan dari segala macam perkara. Jadi kalau seandainya ada sebuah masalah, ada sebuah perkara, kemudian kita berusaha untuk lemah lembut menghadapi perkara tersebut, ini akan jadi baik. Akan jadi indah. Begitu sebaliknya, kalau kita hadapi dengan kasar, kita hadapi dengan kenceng keras misalnya, oh yang ada malah tambah berantakan, tambah porak-poranda. Ya. Kata Nabi SAW, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan ketika dia berada di tengah-tengah ya, sesuatu, dia akan pasti menjadikan sesuatu tersebut menjadi indah. Contoh misalnya, anak kita mecahin gelas. Ya, kalau kita hadapi dengan lemah lembut, oh, gak apa-apa dek, ambil sapu, ambil pel, ayo kita pel. Gak apa-apa, semuanya sudah takdir Allah. Besok lagi hati-hati, lemah lembut. Masya Allah. Anak yang tadinya takut, dimarahi, jadi apa? Oh, jadi enggak berkecil hati. Jadi enggak trauma, enggak minder. Akhirnya tumbuh menjadi seorang yang pede, percaya diri. Berbeda ketika anak mecahin piring. Ibunya atau bapaknya, nah kan, pecah itu piring. Dari tadi dibilangin, tambah keras, marah. Yang ada si anak ini, ya, dia sudah ngerasa, sebenarnya dia itu sudah merasa kalau dia salah. Dia sedang menunggu apa respon kedua orang tuanya ini. Ternyata marah. Yang ada malah semakin lama dia semakin menutup diri. Semakin minder dia. Mau berbuat apa-apa takut dimarahin. Mau nyoba sesuatu takut, gak percaya diri. Nah ini kenapa? Karena keras, ya, kasar, amarah. Ini tidak mendatangkan kemaslahatan sama sekali. Lawannya dari lemah lembut. Dan Nabi SAW ya, sebaik-baik contoh di dalam kelemah lembutan. Kemudian
yang berikutnya, ya. Lemah lembut itu merupakan seluruhnya kebaikan. Gak ada keburukan sama sekali. Ustadz, kalau seandainya dari tadi kan lemah lembut, gak bolehkah kita itu tegas kepada anak kita, kepada istri kita misalnya? Boleh. Siapa bilang gak boleh? Bahkan, boleh kita itu memukul anak, memukul istri boleh. Syaratnya apa? Ghairu mubarrih. Jangan sampai pukulan itu membekas. Pelan saja. Sebagai peringatan. Ya. Dalilnya mana Ustaz? Ya, ketika kita diperintahkan untuk anak, ya, sholat. Berapa tahun boleh dipukul? 10 tahun. Ya. Boleh kalau seandainya dia sudah 10 tahun misalnya. Dia nggak mau sholat, boleh dipukul. Tapi bukan berarti kemudian mukul kayak mukul maling. Wah, sampai benar-benar jarum semuanya. Masya Allah. Hari ini pakai sapu. Besok pakai selang. Ya, besok pakai hanger misalnya. Jangan. Ya. An yakuna dzarbu ghairu mubarrih. Kalau istilah kata itu di dalam pendidikan anak, ya. Kalau di dalam perobatan itu, ya, pengobatan itu ada namanya, kata Nabi SAW, wa akhirud dawa'i al-kay. Ada akhir dari pengobatan, ya. Kalau sudah dibekam, misalnya sudah minum obat ini, obat itu, ya, misalnya diminum madu, minum habat, sudah nggak sembuh misalnya. Maka ada ini, ya, istilahnya itu pengobatan terakhir begitu. Al-kay, apa itu kay? Pengobatan dengan besi panas, yaitu. Begitu juga dengan pukulan di dalam tarbiyah anak, tarbiyah istri misalnya. Pukul ini terakhir benar-benar sudah semua upaya kita lakukan misalnya. Ini yang terakhir. Terakhir. Jadi jangan dikit-dikit pukul. Karena memang yang namanya arif, lemah lembut itu semuanya itu kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man u'tiya hadduhu minar rifqi faqad u'tiya hadduhu minal khairi. Barang siapa yang Allah anugerahkan di dalam dirinya rasa lemah lembut, sifat lemah lembut, maka sungguh dia sudah diberkahi dengan kebaikan yang banyak. Dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Wa man hurrima hadduhu minar rifqi faqad hurima hadduhu minal khair. Barang siapa yang dihalangi dari sifat lemah lembut, maka ketika itu dia sudah dihalangi dari kebaikan yang banyak. Bahkan di dalam riwayat yang lain, man yuhramir rifqu yuhramil khairu. Barang siapa yang dia dihalangi dari sifat lemah lembut, maka dia sudah dihalangi dari kebaikan yang banyak. Ya. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya itu dari lahir ya sudah begini, ya, keras, tegas misalnya. Memang yang namanya sifat itu ada dua macam. Ada jibilli, sifat jibillah, ya, bawaan dari lahir, watak, ya. Ada yang bisa diusahakan. Kata Nabi SAW, innamal hilmu bittahallum. Lemah lembut itu bagaimana caranya? Ya dengan berusaha. Berusaha untuk lemah lembut. Yang tadinya kalau marah itu banting gelas misalnya. Tahan. Belajar sekarang. Innamas sabru bittasabbur. Sabar itu dengan belajar. Menahan diri. Sabar. Belajar sabar. Kalau ingin sabar ya belajar sabar. Maka beruntung seorang yang sudah Allah anugerahi sifat lemah lembut, sifat, ya, kalem, sifat sayang penyayang, ya, dari sejak lahir. Ini sebuah poin plus. Maka bagi dia untuk bersyukur dan menjaga sifat ini. Bagi yang belum, tidak ada kata menyerah. Selama, ya, nyawa masih di dalam raga kita, perjuangan masih bisa kita lakukan. Sampai kapan? Hatta atahul yakin. Sampai malaikat maut menjemput dia. Karena yang namanya kehidupan itu belajar, ya. Hari ini mungkin kelepasan misalnya. Wah, sudah puncak, marah sama anak, marah sama istri misalnya. Ya, istighfar, taubat, minta maaf kepada anak, minta maaf kepada istri.
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha memperbaiki lagi. Begitu terus. Jangan mudah menyerah. Terus, ya. Bahkan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada sebuah barometer di dalam rumah tangga. Ya. Kalau sebuah rumah tangga itu dikatakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang baik, yang sukses begitu, maka ada barometernya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu azza wajal bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah menginginkan kebaikan dari sebuah rumah, dari sebuah keluarga, jadi Allah ingin kebaikan dari keluarga tersebut, maka Allah akan menurunkan di tengah-tengah mereka sifat lemah lembut. Orang tua berlemah lembut kepada anaknya, anak sopan, lemah lembut kepada orang tua. Masya Allah. Ini tandanya rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang Allah inginkan kebaikan darinya. Adapun kalau seandainya bapak, ibu kasar misalnya, insya Allah anaknya nggak jauh dari bapak ibunya. Kenapa anak bisa kasar? Anak itu bisa keras misalnya. Mungkin ada yang salah dari cara mendidik kita. Ada yang salah dari metode parenting kita. Bagaimana bisa sukses? Belajar. Terus belajar. Ya, karena ilmu itu semakin dalam kita mendalami ilmu, semakin sadar bahwasanya apa yang kita dapatkan itu hanyalah status dari ilmu yang begitu banyak. Semakin kita tenggelam di dalam ilmu, semakin sadar kita bahwasanya kita itu adalah manusia yang sangat bodoh. Karena ilmu itu sangat luas. Dan Islam itu mencakup segala aspek kehidupan. Dari masalah parenting, dari masalah bahkan cuma sekedar buang hajat saja, itu dibahas dalam Islam. Oleh karenanya Islam itu sempurna. Gak perlu direvisi, gak perlu ditambahi, gak perlu dikurangi. Sampai hari kiamat nanti Islam itu sudah sempurna. Gak perlu diapa-apakan lagi. Bagi kita belajar, amalkan, dakwahkan. Gak perlu ditambahin, gak perlu dikurangin. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat atau yang keberapa? Di antara faedah yang keberapa itu? Yang ketiga, ya. Kemudian yang berikutnya, ar-rifqu tariqun ilal fawzi bil jannati wan najati minan nar. Sifat lemah lembut ini, ini yang paling penting, ikhwah. Ya. Ini yang paling penting. Sifat lemah lembut, untuk apa sih kita itu bersifat lemah lembut? Ingat, lemah lembut ini ternyata kunci kesuksesan kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan lemah lembut akan dihindarkan dari api neraka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar au biman tuhramu 'alaihin nar?" Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian mereka manusia yang Allah haramkan untuk dijilat api neraka. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Nih, sifat-sifat mukmin yang Allah haramkan dari api neraka. Qarib, ala kulli qarib. Apa qarib? Qarib itu dekat. Maksudnya apa? Dekat dengan manusia. Apa? Manusia itu dekat dengan dia, enak bercengkrama dengan dia. Kenapa? Karena manusia gak takut dari keburukan dia. Kadang kan kita ada ya, gak maulah main sama dia, gak maulah duduk-duduk bareng sama dia. Kenapa? Wah, ini ahli maksiat misalnya, tukang nyuri. Jadi qarib,
Artinya qarib apa? Dekat dengan manusia. Dia itu memiliki akhlak yang mulia. Sehingga orang-orang itu ya dekat dengan dia. Karena nggak takut dari keburukan dia. Ya, senang. Ya, senang dengan dia. Yang pertama qarib. Yang kedua hayyinin layyin. Hayyin layyin. Nah, ini lemah lembut. Memiliki perangai yang lemah lembut. Gak pernah berkata kasar kepada temannya, kepada istrinya, keluarganya, anaknya, orang tuanya. Gak pernah berperilaku kasar, keras. Kalau bermuamalah itu, ya, bermuamalah dengan lemah lembut, kasih sayang. Ya. Gak pernah ngerasani ya, temennya misalnya. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini artinya kan mereka atau mukmin tadi bermuamalah dengan manusia, bukan yang kemudian mengucilkan diri, ya, menyendiri supaya terhindar dari keburukan manusia. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya itu tinggal di kampung yang penduduknya ini, masya Allah, misalnya kampung ada itu ya di sebuah kota itu ada sebuah kampung dapat julukan kampung maling begitu. Nggak tahu kalau di Kendalinya ada enggak ya, kampung maling begitu. Walau alam itu kenapa bisa berjulukan seperti itu? Apakah memang mayoritas penduduknya maling semua misalnya? Atau bagaimana? Saya nggak tahu ya. Tapi terkenal begitu, kampung maling begitu. Maka ada pasar di sebelahnya namanya pasar maling juga. Walau alam ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul ladzi yu'amilun nasa wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yu'amilun nasa wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang dia itu bermuamalah dengan manusia, dengan masyarakat begitu. Kemudian dia bersabar atas gangguan masyarakat tersebut. Yang namanya masyarakat itu kan macam-macam ya. Nano-nano, ada yang merah, kuning, ya, Mejiku Hibiniu begitu ya. Macam-macam ya. Dia bersabar ya. Maka ini lebih baik daripada seorang mukmin yang dia itu menjauh dari masyarakat karena nggak bisa sabar menghadapi gangguan masyarakat tersebut. Ya. Artinya apa? Kita ini memang makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Nah, yang namanya bermasyarakat itu pasti ada gangguan, mungkin dari tetangga, mungkin dari RT sebelah, mungkin dari depan rumah misalnya. Bahkan ada yang gangguannya dari kerabat kita, adik kakak misalnya, atau ipar kita misalnya, atau mertua kita misalnya. Ya, tapi kalau kita bisa bersabar dan kita berlemah lembut, ya, kita membalas dengan kebaikan. Meskipun satu kampung memusuhi kita, kewajiban kita berbuat baik kepada mereka. Karena yang kita harapkan itu bukannya mereka, bukannya ridho mereka, bukannya kebaikannya mereka, enggak, tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi ada 3 sifat ya. Yang pertama qarib, dekat dengan manusia karena ya, manusia itu nyaman bersama dia, ya, tidak takut keburukannya dia. Kemudian yang kedua hayyinun layyin. Apa? Lemah lembut. Dan yang terakhir sahal. Apa itu sahal? Mudah. Maksudnya apa? Hatinya itu mudah, gampang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang yang samhan idza ba'a. Dia gampang kalau beli. Jualan teh, Mas beli teh berapa? 2.000. Saya cuma punya 1.500. Bismillah, ambil. Gampang. Wa idza ishtara. Kalau beli juga gampang. Mas berapa? 20. Langsung bayar. Syukur-syukur kalau ini kayaknya 25.000 harusnya nih. Kasih 25.000. Ya. Samhan idza ishtara. Wa idza qtada. Kalau dia memutuskan sebuah perkara, dia juga mudah. Ya, mudah. Orangnya itu gampang. Ya. Maka ini merupakan sifat atau ciri-ciri dari penduduk surga yang Allah hindarkan dari api neraka. Ya. Sudah berkumandang azan. Insyaallah kita bagaimana nih Mas? Cukup? Atau mungkin ada pertanyaan, kita sambung setelah azan sebentar ya. Ada pertanyaan mungkin kita dengarkan lebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Terakhir kita tutup dengan ingat bahwasanya keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, mereka gak lebih buruk daripada Fir'aun. Mereka bukan Fir'aun. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala utus Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Kita tahu Fir'aun, bagaimana kezaliman Fir'aun. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun itu kalau ada anak laki-laki, diapakan? Dibunuh. Ada anak perempuan, diperbudak. Kemudian Fir'aun juga mengaku bahwasanya dia itu Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tetangga kita itu enggak ada yang kayak Fir'aun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Apakah Allah kemudian menyuruh Musa dan Harun perang, bunuh Fir'aun? Enggak. Tapi yang pertama kali dilakukan apa? Katakanlah kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Perkataan yang benar-benar santun, lembut. Mudah-mudahan Fir'aun itu kembali kepada Allah. Mudah-mudahan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kami akan bantu menjawab sebisa kami, semampu kami. Monggo. Monggo, Pak. Barakallahu fikum. Pembeda antara sifat lemah lembut dan tegas itu yang seperti apa? Karena kan sebagai seorang lelaki biasanya dituntut tegas, sifat tegas kan gitu kan. Kadang malah sampai lanang kok komek kan gitu ya. Gitu. Makanya sebagai seorang lelaki itu kalau bapak itu lebih dituntut ketegasan. Pembeda antara sifat tegas sama lemah lembut itu seperti apa? Baik, antara tegas dengan lemah lembut. Tegas itu sebenarnya juga termasuk dari lemah lembut. Maksudnya apa? Taruhlah begini. Kita ingin anak kita sholat subuh misalnya, bangunin sholat subuh. Sholat subuh anak misalnya, ketika dibangunin ada yang susah misalnya, ada yang sekali dibangunin. Nah ini tegas di sini adalah pokoknya anak saya harus sholat, harus bangun ketika itu. Saya nggak akan pergi kalau anak saya nggak bangun. Anak saya bangun, anak saya harus pergi sama saya. Ini namanya tegas. Tapi lemah lembut, lemah lembut di sini ketika kita caranya bagaimana membangunkan. Bangun dengan lemah lembut, ayo nak bangun, diusap. Kalau seandainya sudah diusap berapa kali, dibangunin dengan dengan usapan berapa kali belum bangun, dipercikkan air. Percikan saja, jangan satu gayung percikan begitu. Itu bukan percikan, Pak. Atau dikit-dikitin itu enggak boleh, karena itu namanya
anak lagi tidur kan, lagi tidur kalau dikitik-kitik itu biasanya ada yang emosi begitu karena kaget ya kalau dikelitikin begitu. Nah, Rasul itu kan ya, menggambarkan bagaimana romantisme seorang suami dan istri gitu. Ketika suami ya bangun malam, kemudian membangunkan istrinya, kalau belum bangun kemudian dipercikkan di mukanya istrinya. Artinya boleh memercikkan itu. Ya ini jadi lemah lembut, ya bukan kemudian dijewet atau di kasar begitu, enggak. Ini tegas pak. Artinya anak saya nggak boleh kalau nggak sholat. Ini tegas. Dan ini termasuk dari lemah lembut. Ya, kita sayang dengan anak saya. Ya, kita sayang dengan anak kita. Makanya, tapi kita jangan kemudian bangunin dengan kasar. Bilang kalau nggak bangun saya pukul misalnya. Atau kalau nggak bangun saya siram 1 ember misalnya. Kalau nggak bangun saya hukum nggak dapat uang jajan misalnya. Nah, misalnya begitu pak. Jadi ya selama tegas itu ditempatkan pada tempatnya ini masih baik. Ya. Tapi ketika memang sudah bukan pada tempatnya, main tangan misalnya, maka ini sudah masuk ke dalam kasar begitu. Begitu Bang ya. Barakallahu fikum. Oke, ada lagi? Cukup mungkin? Baik, kita tutup majelis kita dan kami haturkan kepada sahibul bait ya pemilik rumah jazakallahu khairan. Semoga menjadi tabungan amal pemberat timbangan kebaikan beliau hafizahullah taala beserta keluarga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami dan keluarga kami secara khusus dan bagi para hadirin secara umum. Kemudian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.